Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, yes. Nah, semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan juga semangat untuk belajar. Nah, kali ini Pak Fadli akan materi untuk kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, pertumbuhan hewan. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Nah, sebelumnya baca basmalah, kemudian dilanjut doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita mulai. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama dengan warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau yang lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan, paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan yang di atas yang telah dibaca tadi. Nomor 1, kita jawab bersama-sama ya. Apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Ya, Udin dan kawan-kawan akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Sabuk hijau artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai.
Nomor 3, apakah manfaat hutan bakau? Manfaat hutan bakau yaitu untuk melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar termasuk tsunami. Nomor 4, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Ya, ada 2 hal yang dapat dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Sekarang nomor terakhir, nomor 5. Apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Ya, ini yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau adalah kepiting, ombak, binatang pemakan daun, dan manusia. Ya. Kita lanjutkan. Ayo bermain peran. Sekarang Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, silakan tulis daftar pertanyaan wawancara pada tempat yang tersedia. Nah, bagaimana caranya, Pak? Nah, caranya untuk membuat daftar pertanyaan, ini membuat rumus 5W1H. Nah, yang W pertama, what. What itu artinya apa? Yang kedua, membuat kata tanya who. Kata tanya who ini artinya siapa. Yang ketiga, W yang ketiga, memakai kata where atau artinya di mana. Yang keempat, memakai kata when atau kapan. Yang kelima, W yang kelima yakni why atau mengapa. Nah, H yang terakhir ini adalah how. How itu artinya bagaimana. Jadi, untuk membuat daftar pertanyaan kalian bisa menggunakan rumus ini. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, contoh nih. Contoh memakai kata di mana. Nomor 1. Di mana hutan bakau dapat ditemukan? Nih, kata tanya ini menggunakan kata di mana tadi. Lalu memakai kata apa? Contohnya yang kedua ini. Apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Nah, ini yang kedua, memakai kata tanya apa. Yang ketiga, menggunakan bagaimana. Kata tanya bagaimana itu how ya, kalau bahasa Inggrisnya kata bagaimana cara merawat hutan bakau. Nah, ini yang keempat, memakai mengapa. Mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Nah, yang kelima, memakai kata tanya siapa. Nah, ini siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau? Lah, ini adalah contoh daftar pertanyaan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ayo menulis. Setelah kalian bermain peran, tulislah hasil wawancara pada tempat yang tersedia berikut. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh hasil wawancara dari
murid-murid kepada penjaga hutan bakau. Yang pertama, hutan bakau banyak ditemukan di daerah pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan dan meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Yang kedua, hutan bakau dapat dirawat dengan penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama dan penyulaman adalah penggantian bahan bakau yang mati. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan karena bisa mengganggu pertumbuhan bakau. Manusia adalah penyebab utama kerusakan hutan bakau karena pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Nah, ini adalah contoh hasil wawancaranya. Kita lanjutkan. Ayo berlatih. Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ini contoh garis bilangan. Ini Siti tadi mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Ini daun yang pertama, ini daun yang kedua. Nah, sekarang kita hitung. Untuk daun yang pertama ini berapa? Nah, kita hitung. Nih. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi panjang daun yang pertama ini adalah 4. Jadi di sini dari ujung sini sampai ujung sini itu 4 ya, 4. Sekarang kita hitung daun yang kedua. Daun yang kedua ini menghitungnya dari sini. Dari sini sampai ke sini panjangnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi daun yang pertama ini 4, daun yang kedua ini panjangnya 5. Nah, jumlah panjangnya keseluruhan berapa? Panjang kedua daun ini. Nah, panjang kedua daun tersebut adalah 9, yaitu 4 cm ditambah 5 cm. Jadi dari ujung daun pertama sampai ujung daun yang kedua sini itu jumlahnya adalah 9. Ini daun yang pertama 4, daun yang kedua 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sekarang kita lanjutkan untuk latihan kalian ini. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Ya, kalian diperintah untuk membuat garis bilangan. Ya, contoh nomor 1. Ya, nomor 1 ini 9 ditambah 5 sama dengan. Nah, kita lihat garis bilangannya yakni seperti ini. Nah, ini adalah garis bilangannya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 15 saja. Ini bisa diteruskan sampai 20 atau berapa juga bisa ya. Yang pertama adalah 9. Berarti kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti panjangnya 9 ditambah. Nah, ini yang pertama 9, 0 sampai 9. Kemudian panjang yang kedua berapa ini? 5, berarti ditambah 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang kedua ini 5 ini berarti dari 9 sampai 14. Sekarang kita jumlahkan 9 ditambah 5. Ini berarti dari sini sampai ke sini berapa? Ini sudah terlihat. Hasilnya pasti 14. Nah, jadi 9 ditambah 5 sama dengan 14 ini. Sudah jelas ya anak-anak ya. Sekarang
contoh yang nomor 2. 4 ditambah 7 sama dengan, nah ini garis bilangannya ya, ini garis bilangannya. Kita lihat angka pertama 4 ini berarti dari 0 sampai 4 ini 1 2 3 4. Yang kedua 7 berarti dari 4 ini, dari angka 4 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 berarti sampai angka 11. Jadi 4 ditambah 7 sama dengan 11 ini panjangnya, dari 0 sampai 11 ini. Ya ini ya yang contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, ini garis bilangannya. Ini berapa ini? 6 ditambah 4. Berarti jelas yang pertama ini 0 sampai 6 karena ini 1 2 3 4 5 6 ditambah 4. Nah, jadi yang 4 ini dari angka 6, kemudian kita hitung sampai 4 langkah ya. 1 sebentar. Nih 1 2 3 4 berarti 10. 6 ditambah 4 sama dengan 10 ya, jadi 6 tambah 4 ini hasil tambah sama dengan 10. Itu ya contohnya 3 aja cukup. Yang 4 sama 5, nomor 4 dan nomor 5 ini bisa kalian gunakan untuk latihan ya. Sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.